Ada teman ditawarin pindah kerja. Kata dia tawaran gajinya menarik, lebih tinggi berapa sih dengan yang dia dapat sekarang. Pokoknya mantap. Dia langsung tertarik karena kebayang apa yang bisa dibeli dengan calon gaji barunya itu. Emangnya begitu? Yeah. Mungkin waktu dia memutuskan untuk pindah karena itu persoalan gaji yang lebih besar, itu ada dua hal yang paling tidak dia lupakan. Pertama, faktor risiko atas kantor barunya dia. Yang kedua, itu dia lupa itu the value of brand. Gitu ya. Kita coba ya, kita yang pertama deh misalnya gitu ya, yang menolak itu adalah faktor risiko itu. Sebut saja sebagai contoh, dia ini sebelumnya kerja di Google. Gajinya katakanlah 10 juta. Kemudian dia ini bekerja, ditawarin tadi dengan gaji 17.500.000 per bulan, itu di perusahaan baru, mirip mesin pencari dan teknologi, itu nama perusahaannya katakanlah Ngigel, gitu ya. Nah, gara-gara itu kemudian yang dia lupa adalah risiko, Ngigel ini bisa bertahan berapa lama. Tapi kalau Google, ini persoalan reputasi pendiri yang memang sudah teruji oleh sejarah, oleh pasar, bahwa dia itu dalam kondisi kritis pun dia bisa bertahan gitu ya. Nah ini kan Google ini mirip katakanlah Yahoo atau IBM atau perusahaan-perusahaan yang sudah matang gitu. Nah dari situ kemudian yang kedua yang dilupakan itu the value of brand. Ketika dia bekerja di Google memang betul gajinya 10 juta, tapi dia lupa value dia di luar itu berapa. Mungkin dikalikan 3, value dia itu 30 juta. Maka ketika dia terima gaji 17.500.000, ya itu kan ada yang berkurang, tidak sampai 30 juta, berarti kan ada defisit gitu loh ya, defisit value tuh. Tapi ketika dia bekerja di Ngigel, gaji dia 17.500.000, mungkin value-nya cuma 1. Misalnya gini, yang gampangnya lah ya, saya bikin perusahaan baru, kemudian saya mau merekrut orang dengan kualifikasi seperti kawan itu. Nah, saya tawarin satu, ada perusahaan yang orang Google dengan kualifikasi seperti dia, gajinya 10 juta, yang satu di Ngigel gaji 17.500.000. Saya punya budget 25 juta. Ini kita ambil gampang-gampangnya nih. Saya nggak perlu ngelihat lagi, nggak perlu tes nih orang nih, merem. Terus kira-kira siapa yang saya pilih? Ya orang yang kerja di Google dong. Pertama dia udah punya standar etik, standar internasional, dia pasti punya kualifikasi, tapi Ngigel, bentuk perusahaannya aja belum jelas. Memang gajinya lebih tinggi. Nah artinya apa? Di situ value-nya dia, ketika dia memilih pindah, itu mengalami defisit. Sementara yang di Google, value-nya dia surplus gitu loh. Nah itu ada yang hilang gitu loh. Makanya, jangan tergiur hanya karena tawaran gaji yang lebih besar. Sudahlah, elingan waspada.